Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Dialah zat yang memperkenalkan dirinya sebagai zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidak ada ciptaan berupa alam semesta termasuk diri manusia kecuali terbit dari sifat ar-Rahmannya. Dan bila kita memahami ini subhanallah dengan baik, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang disebutnya atau dipujinya sebagai ibadur rahman yang berjalan di atas bumi ini dengan penuh kerendahan hati, yang membalas kata-kata yang buruk dengan kebaikan dan mendoakan. Pembukaan ini sengaja saya buat karena saya tadi menyaksikan seorang perempuan, seorang muslimah, Angelina Sondag bertutur menceritakan perjalanan hidupnya yang sempat dipuji, dikenal sebagai seorang artis yang cantik, dan apapun dia sudah miliki. Dia bilang dia punya tukang kebun, dia punya pembantu 8, punya mobil ini dan itu, punya rumah. Tapi ketika dia vonis penjara 4 tahun, kemudian dibanding malah dapat 10 tahun. Dia cerita bagaimana bulan pertama masih ada di penjara itu teman-teman yang menjenguknya. Bulan kedua mulai sedikit, dan bulan ketiga pes habis. Nah, disitulah dia mulai merasakan betapa sebenarnya memang yang setia itu Allah aja gitu. Yang paling setia dalam hidup kita itu Allah saja. Dia mulai sebelum ini dia belum berislam secara baik, dia akui. Nah, ini kejujuran ya, tema kita kan kejujuran. Subhanallah, ini diakui. Dia banyak bersyukur kepada Allah dengan apa yang dia alami ya, termasuk apa yang dia alami di penjara itu memiliki hikmahnya tersendiri. Nah, ini Kang Tang, eh, seorang Inggris sudah cerita bagaimana yang sangat setia juga untuk menjenguknya justru kedua orang tuanya dan anaknya sendiri ya. Jadi anaknya itu bertemu dengan ibunya dalam keadaan terpisah oleh dinding penjara. Uh, Ketika pulang anaknya itu, oke, okay, mama saya pulang dulu misalnya. Dalam berapa langkah dia balik lagi anaknya itu ke ibunya. Cuma terbatas karena penjaga penjara akan mengingatkan bahwasanya waktunya udah habis gitu. Bagaimana hati seorang ibu tidak hancur? Tang, saya kadang-kadang apa ya? Ini kan kita menyaksikan sendiri ya. Jadi seorang Angelina Sondak ini bentuk bercerita seperti itu saja nggak mudah. Dia juga bercerita Kang Tang. Jadi setahun sebelum dia mengalami proses persidangan tuh dia udah ngebayangin gimana ya hidup di dalam penjara itu ya. Wah, udah stres lah. Silakan Kang Tang, ini apa maknanya bagi kita ini? Iya, dan kalau tidak salah ingat bahwa beliau itu tidak lama sebelum itu kan suaminya meninggal. Ya, Ya siapa artinya namanya mungkin tuh? Uh, Haji Mas Said ya yang Haji Mas Said ya. gantengnya itu mirip saya gantengnya. Ah, Bala Anda itu lebih dari Pak Haji Mas Said. Oh iya, lebih 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 rusak ini mah. Ya terus, ya ya benar-benar. Jadi eh, kalau tidak salah ya, tidak beliau itu baru saja ditinggal oleh Haji Mas Said gitu kan. Dengan kondisi tentu memiliki satu buah hati yang dari Haji Mas Saidnya, maksudnya yang dilahirkan oleh Angel kan. Iya. Oleh Angel. Nah, di saat eh, mungkin apa pedih, kalau dikatakan pedih kehilangan, kalau dikatakan kehilangan itu belum hilang, Hmm. tiba-tiba beliau kena musibah
yang sebenarnya itu adalah konsekuensi menjadi seorang politisi junior. Hmm. Ya, konsekuensi dari seorang politisi junior, karena kan beliau sebetulnya bukan berangkat Iya, apa, dari politisi. Beliau kan putri Indonesia, dari kalangan artis lah kan gitu. boleh dibilang awam juga ya sebetulnya ya. Oh, awam banget Mm-mm. ya. Beliau terkena mungkin apa ya, godaan, Mm-mm. karena memang kalau pengen ini pengen itu serba cepat itu ya jadilah politisi. Iya. Dan saat itu ya beliau gabung di sebuah partai, dan kebetulan saat itu partainya sedang bagus-bagusnya kan gitu. Iya. Sedang bagus-bagusnya dan beliau terpilih di situ. Ya tentu itu bagaikan ini diterbangkan ke langit gitu. Set gitu kan ke atas. Mm-mm. Tapi tiba-tiba suaminya berpulang, dan tiba-tiba beliau terkena kasus yang menurut saya juga sedemikian cepat itu prosesnya kan gitu. Mm. Sedemikian cepat itu prosesnya. Mudah ditebak karena beliau misalnya berada di loyalis mana kan gitu. Iya. Karena setelah beliau masuk, akhirnya banyak juga yang masuk dengan judulnya yang sama, yaitu eh, korupsi. Jadi kalau menurut saya apa yang dialami oleh beliau, beliau merintis karir dan menjadi dari seorang putri Indonesia menjadi seorang seleb, dan dilirik oleh partai tertentu untuk bisa mendongkrak suaranya agar lebih sempurna, dan dengan tentu eh, imbalan yang luar biasa kan gitu ya. Dan beliau jadilah kemudian dengan begitu cepat beliau jatuh ke bawah. Ya, ini suatu roda kehidupan yang sedemikian cepat berputar ini, dan ini bisa terjadi pada siapapun. Kadang saya merenung gitu. Sebenarnya saya ini sedang ada di titik mana sih? Apakah titik bawah, titik tengah, atau titik atas gitu? Mm. Kalau melihat fenomena yang terjadi pada Ibu Angelina Sonda, gitu. Beliau kelihatan banget dari apa, merintis karir menjadi finalis Putri Indonesia, menang, Iya. jadi selebritis, dilirik partai politik, menang, masuk Senayan, dan tiba-tiba jatuh ke bawah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita merenung gitu, kalau diri kita ini sedang berada di titik mana ya? Nah, ini menarik nih. Ucapannya menarik banget nih. Sebenarnya kita di titik mana ini ya? Iya. Angelina Sonda ketika Kal- jadi putri Indonesia, Hmm. terus jadi artis, punya banyak kekayaan, dia di titik mana sebetulnya Kang Tang ya? Iya, di titik mana? Jadi, makanya ini menjadi perenungan buat kita agar kita tuh senantiasa sadar kita tuh sedang berada di titik mana. Hmm. Hati-hati, jangan sekali-kali kita merasa bahwa kita sedang berada di titik puncak di atas. Loh, bagi Allah tuh gampang sekali. Set, jatuh udah. Dan bukan cuman Angelina Sonda, ada juga artis-artis yang lain, ada juga politisi-politisi yang lain yang kadang-kadang mohon maaf sampai akhir hayatnya sangat pilu, padahal ke belakangnya dia sangat sangat lukan banyak orang. Jadi itulah perputaran kehidupan dalam diri Angelina Sonda. Dan memang beliau kenapa perputarannya begitu cepat? Karena itu tadi, politik itu luar biasa. Politik itu sangat-sangat tidak terlihat jalannya, tetapi sekalinya jatuh ya itulah. Kamu mau bilang Eh, apa? Sedap-sedap dunia politik itu kalau orang nggak hati-hati, berdasarkan pengalaman Angelina Sonda juga. Ya bahkan bisa Ngeri-ngeri jadi sedap atau sedap-sedap ngeri? ya sedap-sedap ngeri lah. Hmm. Karena kalau ngeri, ya bagusnya mah harusnya ngeri-ngeri sedap. Tapi kan kebanyakan sedap-sedap, tapi ngeri ke sana. Hmm. Kan gitu. Jadi beruntung kalau menurut saya sih Ibu Angel tuh titik rendahnya mungkin ya ketika beliau sedang berada di apa di penjara, dan sekarang beliau mulai bisa bangkit lagi dengan tentu Iya. seorang diri ya, tanpa ada suami.
Buat saya sih melihatnya itulah keperkasaan seorang perempuan. Nah, kadang-kadang kan perempuan tuh katanya mainnya perasaan. Nah, mudah baperan. Tapi yang dialami oleh Angelina Sonda, dia dimasukkan ke penjara dan alhamdulillah di penjara tuh beliau malah menjadi seorang hafiz. Hmm. Nah itu ya. Hafiz. Beliau di penjara, kalau beliau nggak di penjara belum hafiz tuh. Nah, dan Banyak alhamdulillah orang di sekarang penjara makin gila kejahatannya. ya itu, maka karena Ada salah yang masuk di penjara. penjara makin canggih menipu, makin canggih ini, makin mengontrol operasi produksi narkoba dalam penjara. Tapi Ya itu, serang Angelina Sondah menghafal Quran. ya saya lihat kemarin ketika di LP Sukamiskin, satu tarawehnya aja 1 juz Hmm. dengan apa? eh, Ya alhamdulillah ada tuh beberapa, saya katakan ya, politisi PKS lah gitu. Ya. Ya, itulah ustaz lah gitu. Hmm. Di antaranya kan ketua mantan presiden PKS ada di sana dan ternyata sangat mewarnai. Malah saya nggak merasa di sana sebagai penjara, saya sebagai lihatnya sebagai pesantren gitu. Keren ya, keren Iya. ya. Ah, lihat ada lagi hafalan gitu. Waktu itu, sekarang beliau udah keluar ya. Lihat Iya. Pak Siswadi lagi hafalan. Dan katanya dengar-dengar Kang Tang banyak yang bersyukur juga loh justru karena di dalam itu. Iya, tapi satu-satu persatu saya ngobrol dengan mereka. Ya ini mah udah resiko ya, cenah pantang. Resiko gitu. Iya. Ya karena kalau saya korupsi mana nu dikorupsi nah, cenah gitu. Iya. Ya udah gitu. Jadi ya udah ini mah resiko. Jadi eh, ya kita tahu bahwa Presiden Soekarno juga pernah dipenjara kan gitu. Betul, betul. Nah, yang paling tragis kan Pak Presiden Soekarno sampai meninggalnya saja dalam keadaan tragis itu korban politik. Jadi memang politik Nusantara ini dari dulu tuh nggak pernah aman. Dari zaman kerajaan dulu, ya kan? Kalau kita dengar sejarah itu politik Indonesia tuh emang gitu-gitu aja. Nah, saya mau nanya Kang Tang nih, misalnya anaknya Kang Tang itu di sekian banyak itu ada yang mau jadi ahli agama. Tiba-tiba ada seorang anak Kang Tang nih, Bapak aku mau jadi politikus. Kang Tang kan nggak bisa maksain kan. Hmm. Seneng Nah, kan? nah apa yang akan tentang nasehatkan kalau nggak bisa kita karena itu pilihan anak gitu. Ya nggak usah ngasih nasihat lah. Kan toh dia udah apa ya? Nggak usah dinasehatin. Kita harus yakin bahwa pilihan anak kita itu anak pilihan yang sehat. Hmm. Jadi politikus itu sebetulnya nggak salah ya, bagus malah kan gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kita menjadi politikus yang lemah. Hmm. Makanya kalau menjadi politikus itu jangan, harus pastikan dulu kekuatannya. Ya sekarang kan saya lihat ngeri-ngeri sedap ya. Sekarang kan apa untuk di Golkar aja sekarang kan lagi ngeri-ngeri sedap. Arahnya kemana tergantung siapa ketua umum partainya kan gitu. Jadi Dan memang ada seorang teman bilang Tang ini kan dia sudah malang melintang di dunia bisnis, bisnis internasional, trading. Itu juga punya pengalaman kepada mereka yang berada di dunia politik. Dia bilang dia harus mengakui bahwasannya sebagai contoh begini kan ada berapa kasus korupsi ya Kang Tang ya yang melibatkan hmm, jabat partai dan sebagainya. hmm, Eh, itu banyak kasus-kasus korupsi itu mohon maaf saksi-saksi kuncinya dalam ini ya kehilangan berpulang lebih dulu. nyawanya yang terlihat seperti kecelakaan tapi sebetulnya dibunuh. Jadi dia bilang ini mesti hati-hati karena partai politik terkadang dijalankan dengan gaya mafia. Ya memang kan itu memang seolah-olah memang itu udah menjadi kultur politik Nusantara dari zaman kerajaan dulu, Bi. Hmm. Ya kan gitu. Bagaimana saling bunuhnya antara siapa ya? Ranggalawe dengan siapa kan gitu. Hmm. Itu kan sudah dari dulu kalau kita mencoba untuk membaca kisah bagaimana perebutan kekuasaan sejak zaman Majapahit sampai sekarang. Itu Iya. kan tidak terlepas dari semua itu gitu. Dan Hmm. itu memang udah menjadi satu karakter politik. Artinya ada yang saling bunuh-membunuh dalam tanda kutip, ada juga yang saling bunuh-membunuh beneran memang itu bisa jadi terjadi dalam politik. Ya kalau sekarang saya mau bertanya,
Kalau dulu kita pernah geger dengan Harun Masiku, sekarang masih ada atau enggak? Kita kan kagak tahu. Beberapa Hmm. politik-politik tertentu hilang, kadang-kadang udah deh kita nggak tahu di mana kan. Hmm. Betul. Ya tetapi tentu kita bukan berarti menyangka atau menuduh siapapun. Ini adalah apa ya? Kalau saya membaca dari sejarah, memang kultur politik Nusantara kita tuh kayak gini gitu ya kayaknya. Bahkan lebih 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 dahsyatnya lagi dulu juga kan di zaman siapa tuh? Bani Umayyah kan gitu. Bagaimana yang namanya apa ya? Perpecahan, perperangan itu kan sebetulnya faktornya adalah perebutan pengaruh dan kekuasaan. Hmm. Betul. Makanya kekuasaan itu begitu menggoda sehingga kadang-kadang kalau karena godaannya itu nggak bisa lagi menahan siapa dan ini siapa. Ya kalau perlu ditiadakan ya tiadakan Iya. kan gitu. Jadi saya melihat serem ya memang politik itu. Maka nggak mudah orang masuk dalam politik, apalagi kalau kalau kita memang tidak begitu kuat untuk menjadi seorang politisi. Itu juga yang saya pikir dialami oleh Ibu Angel. Ya, Iya. saya sampai saat ini apa ya? Kalau saya mengatakan tidak yakin ya, saya nanti katakan salah. Saya tidak percaya dengan hukum yang ada, kan gitu ya. Jadi yang jelas adalah Ibu Angel kena musibah, kan gitu. Ditinggal suami, berpulang ke rahmatullah dengan mendadak lagi, yang itu pun kan Hmm. mendadak. Kita Eh, kita pernah ada dalam sebuah acara semacam roadshow juga, bekerja dengan hmm, teman-teman yang bekerja di bidang pemeran BNN kayak gitu ya, hmm, termasuk mengundang mereka yang pernah terpapar penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif. hmm. Eh, saya melihat juru dakwah itu bukan hanya mereka yang fasih membaca Al-Quran di atas panggung, mengutip hadis, tapi enggak, maksud saya sebagian dari mereka yang berdakwah ini mereka para mantan yang berani untuk berbicara di sekolah-sekolah itu tentang perjalanan pribadinya, sembari mengingatkan jangan tiru apa yang saya lakukan. Artinya butuh mentalitas gitu untuk Oh iya, bisa, orang benar berani nggak Kang Tang? mengakui orang berani mengakui kegagalan proses hidupnya itu luar biasa. Artinya dalam tanda kutip ya orang berani mengatakan bahwa dulu saya punya kesalahan di masa lalu itu luar biasa. Di saat sebagian orang berusaha menutup-tutupi dan memperbagus profilnya Atau kan hilang gitu dari atau hilang. Dan dari Bu kehidupan. dan begini, Ibu Iya. Angel itu nggak pernah mengatakan saya tidak korupsi. Ya beliau Hmm. nerima aja gitu. Iya. Kenapa? Ya, beliau nggak punya ruang untuk siapa yang akan mempercayai dia korupsi kecuali kebatinan orang-orang tertentu dan itu pun hanya berada dalam batin. Saya tidak percaya kalau Angel itu korupsi. Tetapi pada aktualisasinya ya harus mengatakan Bu Angel itu korupsi. Kenapa? Hukumnya mengisyaratkan itu. Walaupun Hmm. dalam ruang batin tentu saya tidak percaya Ibu Angel itu korupsi. Kan gitu. Kenapa Saya saya lebih tidak. percaya lagi, yang saya lebih percaya lagi artinya nggak bukan faktor tunggal. Oh Segenap bukan. kasus apapun, termasuk kasus korupsi itu nggak ada faktor tunggal, nggak melulu dia gitu. Bener nggak Kang Tang? Iya, ini namanya jaringan lah. Jadi semuanya udah kolektif. Iya, Eh, betul. semua semua itu terjadi secara berjamaah. Iya. Ini kalau saya begini ya, kalau koruptor itu semua yang sekarang sedang berada di LP Sukamiskin, mestinya dong korupsi di Indonesia itu udah berhenti. Buktinya kian hari kian meningkat. Iya Berarti benar. kan LP Sukamiskin nggak bisa menyelesaikan koruptor buktinya. Kenapa? Boleh jadi malah salah yang memasukkan. Jadi bingung. Sebetulnya yang korupsi itu yang di mana? Apakah yang berada sekarang di LP atau mereka-mereka yang masih berada di luar LP? Kan gitu, Bi. Hmm. Jadi saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Ini kurang gimana lagi? Ratusan yang ada di LP koruptor itu sudah ada, tetapi kenapa masih tinggi korupsi di itu? Bahkan maaf ya, eh, ya korupsi itu ada juga di ranah pendidikan. Iya. Suap menyuap ada di ranah pendidikan. Sekarang misalnya orang tua anaknya pengen masuk di Hmm. sekolah tertentu kan ngeluarin Sekolah duit. favorit apa? Perguruan Ngeluarin tinggi duit. favorit. Sekarang masih ada Iya. kan gitu. Ada cuman kan kita nggak mungkin ngomong Hmm. kan gitu. Kalau ngomong ntar kita ini deh
Iya, dituntut untuk menunjukkan bukti. Nggak ada bukti, kena transaksi elektronik, dihukum kita. iya. Apalagi Iya, sevisik menyebut identitas ya. iya. Jadi Kang Tang, ada satu, makanya saya salut ya tadi, artinya satu pelajaran sangat berharga ya, seorang yang dia mengakui juga saya belum belum begitu banyak tahu tentang Tadi Islam itu apa. kalau ngomong perputaran orang itu, Bi, Ya. ingat gitu, tahun 2000 lah, 2000 sampai 2005 6 itu, maaf ya, orang mau ketemu Agim itu susah. Mau difoto aja sampai ngantri sampai jalan. Ketika Iya. AA kena badai, inget banget tuh, AA berjemur di depan Kote Darujana sendirian tuh, nggak ada yang nemenin. Oh gitu ya Kang Tang ya. Iya, saya inget banget tuh. Kok begitu mudah ya masuk rumah, lenggang, nggak ada lagi yang ini kan gitu ya. Saya bilang, iya ya, inilah karakter bangsa kita. Ketika orang lagi dipuji, lagi disanjung, tiba-tiba mungkin apa yang mengawalnya aja tanpa harus diperintah bisa berlapis-lapis. Tapi ketika orang sudah jatuh, wah itu mudah. Seharian itu bisa di rumah AA. Hmm. Saya ingat, saya cerita dengan diri saya aja karena saya mengalamin gitu ya. Aduh, ketemu AA tuh demikian gampang dan demikian dekat gitu kan. Ketika AA jatuh ya waktu itu. Nah, sehingga saya pernah waktu itu apa ya di Just Alvin di Metro TV. Siapa sahabat AA yang setia di kala apapun, saya kepilih. Ah. Ya. Saya kepilih tuh. Saya sahabat AA Gim yang paling setia. Kenapa? Di kala jatuh tetap ada. Hihi, di kala Iya, ada tuh tetap ada. alhamdulillah ya termasuk ya. Karena tadi Ya, ya kata Injili Sondak ya, sebulan pertama masih cukup hmm. ramai, kedua mulai agak berkurang, bulan ketiga ini kemana ini? Pada kemana? Ya itu Iya. juga yang terjadi. Karena orang apa? Udah lagi nggak. Ya itu kadang-kadang orang tuh deketin kita tuh karena kepentingan boleh jadi. Bi. Kalau kata Roma Irama itu kan banyak teman di meja makan katanya gitu. Kalau di meja Nah, makan kayak itu banyak teman. Tapi dalam kesendirian mah nggak ada. Dan yang paling penting adalah teman kita yang hakiki itu adalah tadi Allah. iya betul ya. Allah. Pada akhirnya orang kembali kepada jati dirinya. Oh iya ya. Mungkin ketika sedang merintis merintis karir, ya ibadah diabaikan seakan-akan tidak penting, tidak perlu. Tapi ketika semuanya sudah diambil, siapa lagi coba? Ya lari ke Allah. Ujung-ujungnya begitu. Orang rata-rata naik pesawat ketika pesawat itu terguncang-guncang apa yang dipanggil akhirnya Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Iya Akbar itu. benar-benar. Mungkin kalau pesawat itu nggak diguncangkan mungkin nggak akan ngomong Allahu Akbar. Iya Tak jarang. Pada benar-benar. akhirnya kita kalau harus jujur siapa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Allah. Iya ya. Kalau kita harus jujur, ya. Tetapi kadang-kadang kan kita ngebohongin. Siapa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Jabatan, pengawal, ajudan, pembantu. Ya itu ada ketika kita punya. Tapi ketika kita nggak punya apa-apa, siapa pada akhirnya? Allah. Jadi Ya ini kan? benar ya Kang Tanya, termasuk terminal yang disebut dengan kematian itu juga aksiru zikro Hmm. hazimil lazat, karena ketika Hmm. kita sudah meninggal dunia itu kan Hmm. eh, masih ada yang jenguk kan Ya, iya. ya, tapi setelah setelah itu kan jamaah itu akan kembali ke tempatnya masing-masing kan, kita akan sendiri kan. Saya punya temen ya, saya punya Iya. temen gitu kan. Wah, apa? Dia setiap harinya selalu dikerubutin oleh orang-orang kan gitu. Kenapa? Ketika dia masih ada apanya gitu. Nah, tapi ketika sudah apa adanya itu hilang satu persatu. Emang itulah. Makanya kembali tetap harusnya dalam kondisi apapun teman setia kita itu adalah Allah. Nah, Dalam terus kondisi kedua apapun. ini kan posisi dia sebagai public figure, saya juga jadi mengerti kenapa dia Hmm. mengambil keputusan juga untuk mengadakan roadshow ya, semacam perjalanan di beberapa kota termasuk di kota Bandung ini kemarin di Cianjuang. Jadi posisi dia sebagai public figure kan
Orang yang jadi public figure, jadi tokoh itu kan digugu dan Hmm. ditiru ya Kang Tang ya, Iya. perkataannya, perbuatannya. Nah, karena berarti bukan hanya 45 orang seperti seorang guru, tapi public figure itu banyak orang gitu. Termasuk Oh ulama iya. besar seperti Pak Quraish Shihab, Abdul Oh iya. Somad. Di Hmm. posisi-posisi seperti itu mesti lebih lagi dalam berkata-kata, dalam berkalimat. Karena kalau salah, seperti pernah misalnya Ustaz Abdul Somad salah gitu dalam berbicara menyangkut simbol-simbol agama yang lain. Ternyata kalimat itu sama orang sama anak-anak itu diambil sehingga banyak eh, kuburan yang bersalib itu dipotong salibnya. Nah, itu pengaruhnya Tang sampai begitu Tang. Artinya kalau kita salah jadi orang besar itu mesti benar-benar memperhitungkan itu gitu. Kalau orang salah nanti itu dampaknya ke anak-anak Memang gitu. Itu ada iya. kuburan Dan sampai salibnya dipotong itu gara-gara Ustaz Abdul Somad pernah mengucapkan hal sekitar itu gitu. iya, kadang-kadang juga memang resiko menjadi seorang public figure itu bahwa nggak boleh salah, nggak salahnya aja kadang orang masih cari kesalahannya. Enggak, ya nggak salahnya masih dicari kesalahannya ya. Iya. Iya. Ya ingat waktu itu maaf ya, Pak Jokowi itu ingat banget waktu itu diserang hanya gara-gara ngomong apatekah. Coba. Hmm. Habis-habisan kan. Saya bilang, saya paling benci deh, bukan benci ya, nggak boleh benci, kesel kepada orang di musim kampanye itu yang disebarkan adalah kekurangan orang itu saya paling kesel dah. Iya, Iya, betul. kenapa sih yang dicari itu kekurangan orang gitu, bukan bukan kelebihan kandidatnya, yang dicari itu kekurangannya orang gitu. Hmm. Saya inget banget. Terus ada lagi yang di atau yang lucunya dari pihak Pak Jokowi yang diserang Agim gitu kan. Saya Nah, bilang, itu kan siapa yang orang-orang terkenal ya. Kadang-kadang ada Hmm. juga dari orang pengen jadi YouTuber, ini orang belum terkenal, tapi ngomongnya tuh sotoy gitu terhadap Wah, ini simbol-simbol agama orang lain. Ini belum orang terkenal ini. Tapi belum ngomong terkenal. tentang Islam, ngomong tentang agama Kristen, tentang agama Buddha. Asal Nah, kadang-kadang kitanya sendiri memahami simbol-simbol agama kita saja belum masih banyak kelirunya. Harusnya lebih lebih misalnya kadang-kadang kalau kan ke agama yang lain kalau menurut saya ya kalau kita ketemu sama teman-teman kita Katolik mending bertanya aja, makna simbol ini apa sih? Makna apa sih beda paus sama pendeta? Saya akan lebih banyak bertanya tang daripada ngomong akhirnya salah gitu. dan pada akhirnya sebenarnya ya kadang-kadang kalau orang ngomong tentang Kristen asal pang Kristennya gitu asal dia tahu daripada yang Kristen gitu kan Iya. dan sesungguhnya gitu. Ya kan jadi, jadi asal paling Kristennya ya lebih iya daripada orang seperti Kristennya ya. jadi misalnya oh saya mah tahu dah agama kamu tuh bla 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 bla. Lalu saya bilang ada orang yang ngomong tentang kehinduan seolah-olah dia lebih Hindu daripada orang Hindu tahu gitu kan Itu apa kadang-kadang namanya Kang Ketang ya? iya, kadang-kadang kesel gitu kan. Kenapa sih kita harus mati-matian untuk saling melemahkan? Nah itu. Sejujurnya, iya, sejujurnya nyaman gak sih hati kita kalau kita seperti itu? Hmm. Gitu. Agama kita innadina indallahi Islam. Agama di sisi Allah itu agama Islam. Tetapi Allah nggak nyuruh bahwa apa Allah nggak nyuruh untuk agar kita mencerca agama orang lain, nggak Betul, menyuruh begitu. betul, betul. Malah ada ayatnya malah kita disuruh dilarang gitu Kang Ketang ya. Maka dilarang Ah, bahwa nggak boleh kita mencerca agama orang lain. Dengan dalil inna dina indallahi Islam, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Mereka hancur semua, nggak boleh begitu, nggak boleh ditambahin begitu, hmm, nggak ada tambah-tambahnya kayak gitu gitu. Sesungguhnya kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, kita itu kan sukanya kedamaian, betul. keamanan, kenyamanan. Tapi yang membuat kita itu kenapa begitu suka? Karena ada nafsu ingin menjatuhkan orang lain Hmm, gitu. betul. Jadi seperti sekarang nih di Azaitun nih, kan lagi ramai nih kasus Azaitun nih. Iya. Itu udah mulai macam-macam, udah kemana-mana tuh, Hmm, udah nggak fokus lagi tuh. betul. Jadi kasusnya sekarang sudah bukan lagi kasus eh, tapi sudah masuk ke ranah politik lagi larinya Hmm, jadinya. hmm, Nah, betul. ingin menjatuhkan siapa tuh? Ada orang yang mendorong Azaitun, kan udah mulai disebut ya, pihak-pihak tertentu. Udah mulai disebut kan, si Hmm, A, si B, si C kan gitu. Itu iya. kan luar biasa. Itu kadang-kadang udah nggak fair, udah kemana-mana. Oleh sebab itu, ya
seperti kemarin kan, zaman ingat, karena masih ingat ya, 5 tahun yang lalu gitu, di zaman Pak Ahok gitu kan. Kan orang lebih terasanya ada nuansa politiknya gitu. Politik agar Ahok tidak menjadi gubernur, itu kan politiknya. Ya. Nah, tapi ya itu tadi, menyusup di barisan-barisan orang yang memang benar merasa agamanya telah dilecehkan. Yang lucu, Ahok menistakan Al-Maidah 51. Emang apa Al-Maidah 51? Nggak tahu, saya juga nggak hafal. Ada nggak gitu? Iya kan? Ahok menistakan agama dengan Al-Maidah 51. Ketika ditanya, coba baca Al-Maidah 51. Nggak hafal. Ya, ya, nah Kang, mungkin di bagian akhir nih Kang Tang, kalau saya apa ya tadi dengan segenap apa ya, jadi gini, kalau di posisi dia dalam keadaan semua orang rata-rata tahu kehidupan seorang Ajinasi Sondah, apa yang dia lakukan itu luar biasa. Artinya gini, kebayang kan Tang, orang dalam keadaan terpuruk gitu ya, terus dia berada kesendirian, terpojok, tapi seorang Angelina Sondah bangkit gitu kan, berhijrah, katanya mengakui segenap kesalahan, bahkan ya mengajak kita untuk kembali kepada Allah itu. Ya, Silakan Kang Tang. bagi saya adalah ketika kita berada pada satu titik yang menurut kita inilah titik terendah kita, maka segeralah mengumpulkan energi untuk segera naik. Yang salah adalah ketika kita merasa diri kita ada pada titik-titik aman-aman aja sehingga kita tidak melakukan apa-apa, itu yang waspada, kita yang bahaya. Oleh sebab itu tentu yang dialami oleh Ibu Angelina Sondah, merasa dirinya justru kalau dia sekarang menjadi mulai didengar banyak orang, bisa kesana kemari, itu karena beliau memang merasa bahwa beliau berangkat dari titik terendah. Orang yang berhasil itu adalah orang yang sukses, adalah orang yang merasa dirinya berangkat dari titik terendah. Maka nantiasalah kita berada pada titik terendah itu sehingga kita benar-benar tak ada waktu, tak ada hari yang kita jalanin, melainkan senantiasa memperbaiki posisi diri kita, terutama tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini. Terima kasih Kang Tang, sahabat dan guruku. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil Sobat Harmoni. Betapa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya juga gitu. Hikmahnya seorang Angelina Sondah melakukan perjalanan itu, dia ingin mengisi sisa-sisa umurnya dengan hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang akan menambah kepercayaan dirinya sebagai seorang mukminah ya. Saya Abi Iwan dan Kang Tang undur diri. Terima kasih Sobat Harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing?
Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sunbay Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldanmik. Poldanmik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldanmik, Pol. Poldanmik, produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Amaksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu. Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu, minum Ultra Flu. Pilek, minum Ultra Flu. Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Minum Ultra Flu, reda flunya, lega rasanya. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141, Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu,
pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa. BM solusi sehat untuk kita semua. BM banyak manfaat untuk kita semua. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.